Halo, saya Sinta Febriani. Saya akan bercerita tentang Bom dan Jenderal, sebuah cerita anak dari Umberto Eco yang diterjemahkan dari bahasa Italia oleh Mario Eflawi. Suatu ketika, ada sebutir atom. Dan suatu ketika, ada seorang jenderal jahat dengan seragam penuh garis-garis. Dunia penuh dengan atom. Semua hal terbuat dari atom. Atom-atom sangat kecil. Dan ketika mereka berkumpul bersama, mereka membentuk molekul-molekul yang kemudian membentuk semua hal yang kita kenal. Mama terbuat dari atom. Susu terbuat dari atom. Perempuan terbuat dari atom. Udara terbuat dari atom, api terbuat dari atom, kita semua terbuat dari atom. Ketika atom-atom akur satu sama lain, semua hal berjalan sangat baik. Hidup bergantung pada keakuran ini. Tetapi, ketika sebutir atom coba dirusak, bagian-bagiannya menabrak atom-atom lain, yang kemudian menabrak lagi atom-atom lain, dan seterusnya. Ledakan mengerikan terjadi. Itulah kematian atomik. Lalu si atom kita sedih, karena ia ditaruh dalam sebuah bom atom. Bersama atom-atom lain, ia menunggu hari ketika si bom akan dijatuhkan, dan atom-atom akan terbentur menghancurkan segalanya. Sekarang ketahuilah bahwa dunia juga penuh dengan jenderal-jenderal yang menghabiskan hidup untuk menimbun atom. Dan jenderal kita mengisi lotengnya dengan bom. Ketika bomku banyak, katanya, aku akan segera bikin perang paling indah. Dan dia tertawa. Setiap hari, si jenderal naik ke loteng dan membawa satu bom baru. Ketika loteng ini penuh, katanya, aku akan segera bikin perang paling indah. Bagaimana kamu tak jadi jahat kalau ada banyak bom yang bisa kamu raih? Atom-atom yang ada di dalam bom sangat sedih. Gara-gara mereka, bencana besar akan terjadi. Banyak anak-anak akan mati. Banyak mama, banyak anak kucing, banyak anak sapi, banyak anak burung. Singkatnya, semuanya. Semua kota akan hancur. Tempat sebelumnya berdiri rumah-rumah kecil putih, beratap merah, dikelilingi pepohonan hijau. Tak akan ada lagi yang tersisa selain sebuah lubang hitam mengerikan. Karena itu, atom-atom memutuskan memberontak terhadap jenderal. Suatu malam, tanpa bersuara, mereka menyelinap keluar diam-diam dari dalam atom dan sembunyi di gudang bawah tanah. Paginya, si jenderal naik ke loteng dengan pria-pria lain. Pria-pria ini bilang, kami telah menghabiskan banyak uang untuk bikin bom-bom ini. Sekarang, kita mau biarkan mereka di sini sampai karatan. Apa gunanya jenderal kayak Anda? Betul, jawab si jenderal. Kita benar-benar harus mulai perang ini. Kalau tidak, karirku bakal mentok di sini. Dia pun menyatakan perang. Ketika berita tersebar bahwa perang atom akan meletus, orang-orang panik karena takut. Oh, seandainya tidak kita izinkan para jenderal untuk bikin bom, kata mereka. Tetapi sudah terlambat. Semua orang pergi meninggalkan kota. Kemana mereka berlindung? Sementara itu, si jenderal telah memasukkan bom-bomnya dalam pesawat dan menjatuhkan mereka satu demi satu ke setiap kota. Tetapi
Ketika bom-bom itu jatuh, kosong tentu saja, mereka tak meledak sama sekali. Dan orang-orang senang karena lolos dari bahaya. Mereka tampak tak percaya menggunakan bom-bom itu sebagai pot bunga. Mereka pun menemukan bahwa hidup jauh lebih indah tanpa bom. Maka mereka memutuskan untuk tak lagi bikin perang. Mama-mama senang, papa-papa senang, semuanya senang. Dan si jenderal, karena sekarang tak ada lagi perang, ia dipecat. Dan agar seragam penuh garis-garisnya berguna, ia menjadi portir hotel. Karena semua orang hidup damai, banyak turis datang ke hotel, bahkan orang-orang yang dulu bermusuhan. Bahkan para prajurit yang pernah jadi bawahan si jenderal. Si jenderal, ketika mereka masuk dan keluar hotel, membuka pintu kaca besar dan membungkuk-kikuk. Berkata, "Selamat pagi, Tuan." Dan mereka yang pernah mengenalnya berkata kepadanya dengan wajah sangat cemberut, "Memalukan. Pelayanan di hotel ini sangat buruk." Dan si jenderal menjadi begitu merah dan terdiam. Karena sekarang dia tidak berarti apa-apa. Demikian tadi kisah Bom dan Jenderal. Nantikan program bercerita dari rumah berikutnya di akun Kalah Teater. Sekarang sebaiknya kita tetap di rumah maki saja dulu, jaga kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa.